Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum pemirsa dan juga Abraham di studio. Senang sekali saya Mirva Suri kembali menjumpai Anda dalam Cahaya Ramadan. Wah, hujan-hujan gini nggak menyurutkan niat saya untuk mengajak kalian semua makan takjil nantinya setelah berbuka puasa, dan juga menu berbuka puasa apa aja ya. Nah, berhubung saya udah pakai merah-merah nih, berarti saya mencari makanan yang pedas-pedas tapi menggugah selera. Yap, saat ini saya sedang berada di Jalan Keramat Raya. Banyak sekali pedagang-pedagang nasi kapau, bisa Anda lihat sendiri di sini. Dan juga tempatnya jadi semakin rapi. Walaupun sudah berpuluh tahun jualan, tempatnya jadi rapi sejak 2 tahun yang lalu sudah direnovasi. Nah, ada makanan apa aja? Nantikan dulu, tapi sebenarnya pemirsa, selain ngabuburit dengan melihat-lihat takjil, kita juga bisa menyaksikan hal-hal lain untuk menunggu waktu berbuka puasa. Seperti di Bangka Belitung, ada sekelompok remaja yang tergabung dalam Pramuka Sakabahari yang menggunakan perahu bagan melihat eksotisnya sore hari. Seperti apa keindahannya? Ini dia untuk Anda. Remaja di Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung punya cara unik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Mereka berkeliling pulau di Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan yang dihiasi deburan ombak dan mentari yang hampir tenggelam di batas cakrawala. Tak sekedar ngabuburit, mereka juga berbuka puasa di atas kapal. Menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah hidangan menggunakan dulang pun disiapkan di atas kapal. Saat azan maghrib berkumandang, mereka berbuka puasa bersama dalam suasana temaram. Sungguh sensasi berbuka puasa yang tak terlupakan. Sangat merasa bangga bisa ikut gabung dalam acara ngabuburit atau jalan-jalan serta buka puasa bersama di atas kapal bagan, khususnya di Kepulauan Pongok. Sumpah ini seru banget, kalian harus coba. Untuk sampai ke lokasi ini, wisatawan harus menempuh perjalanan laut sekitar 2 jam dari Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan. Sedangkan dari pusat kota Pangkal Pinang, wisatawan lebih dulu menempuh jarak 120 km atau 2 jam perjalanan untuk tiba di Pelabuhan Sadai. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Nah, seperti janji saya tadi pemirsa, saya sudah ada di tempat nasi kapau yang otentik karena asli dari Sumatera Barat dan juga sudah berdiri sejak tahun berapa Pak ini? 1978 ya? Iya, 1978. Nah, gimana Pak? Pengunjung di sini ramai selama 2 hari ini mengingat juga pandemi atau bagaimana? Berkurang. Berkurang ya? Berkurang. Harapannya apa Pak lagi pandemi gini? Harapannya bisa kembali pulih seperti dulu. Tahun-tahun yang lalu gitu. Karena biasanya banyak orang yang pulang kantoran ya? Iya, biasanya jam segini udah banyak orang ngantri bungkus. Tapi sekarang karena pandemi saat ini agak berkurang. Oke. Nah, kalau saya ini kan dari tadi udah ngiler banget nih ya, tapi jangan sampai ngiler banget karena kan masih puasa ya, harus ditahan. Tapi saya tergugah banget lihat dendeng balado itu sama dendeng batoko ya. Tapi sebenarnya ada makanan-makanan lain yang favorit pengunjung selain yang saya suka itu mungkin Pak? Ada gazebo juga. Ada gazebo. Gazebo itu daging sama lemak ya? Sama lemak. Waduh, itu kolesterolnya berapa tuh ya Pak ya? Ya, lumayan. Kalau yang viral nggak hanya di Sumatera Barat tapi se Indonesia suka katanya usus ya Pak ya? Oh, Usus ya, usus talua ya. Atau usus yang di dalamnya ada telur ya, itu enak banget ya Pak ya? Tambusu. Oh, tambusu. Ya. Jadi dibilangnya tambusu ya. Nah, tapi Pak sebenarnya selain tambusu yang juga viral, ada hal viral lain pemirsa. Jadi di Indramayu, Jawa Barat, ada sebuah pondok pesantren di mana para jamaahnya itu tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 6 menit. Waduh, viral banget. Apakah ini dipercepat karena pandemi? Kita lihat liputannya.
sholat tarawih yang diselenggarakan Pondok Pesantren Al-Quraniyah Indramayu, Jawa Barat. Berbeda dengan biasanya, sholat tarawih di sini hanya memakan waktu 6 menit untuk 23 rakaat. Menurut pengurus Pondok Pesantren Al-Quraniyah, sholat tarawih kilat sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dengan tidak berlama-lama di dalam ruangan tertutup. Lebih lanjut, pengurus Ponpes menegaskan sholat tarawih kilat sudah menjadi tradisi turun-temurun. Untuk tahun ini karena masih dalam pandemi, durasinya kita singkat karena demi menjaga kesehatan para jamaah kita semua. Tadi berapa menit Pak? Kisaran tadi 6 menit, insya Allah 6 menit. Durasi tahun sekarang dipercepat 1 menit dan kemarin 7 menit, tahun sekarang ini 6 menit. Selain menjadi bagian tradisi dan pelaksanaan protokol kesehatan, sholat tarawih kilat ini ditujukan untuk merangkul anak muda agar lebih giat beribadah di lingkungan pondok pesantren. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Oh, panjang banget. Bukannya di awal tadi. Ya, Bapak, waduh. Ini masih berapa menit lagi Pak menuju azan? Masih beberapa menit lagi ya. Kalau Bapak sendiri, kalau keseringan lihat makanan-makanan bersantan gini, masih tetap menikmati nggak Pak makanannya? Atau Bapak bosen jadinya makanan Jawa aja yang manis gitu? Ya ganti makanan, ganti menu lain gitu. Ganti menu lain? Ya, masakan dari Jawa. Oh, jadi bisa bosan juga ya Pak, walaupun sering masak ya? Ya kalau masak sendiri kan ini. Tapi kalau Pak Nanang sendiri, sebenarnya ini malah bagus sekali ya Pak. Dari awalnya memang sebagai karyawan rumah makan Padang, sampai akhirnya punya rumah makan sendiri ya Pak ya, setelah berpuluh-puluh tahun ya? Ya sebenarnya ini kan lanjutan dari ini ya Pak. Ibu kan udah Turun-temurun ya Pak ya? Turun-temurun. Ini yang terakhir ini anak-anak yang terakhir yang megang ini. Oh, jadi anak-anak ya Pak ya? Ya, Nah Pak, ini kan semuanya Pak jualan nasi kapau. Iya. Terus gimana tuh Pak persaingannya sendiri? Biasa saingan itu yang penting kan kita masakannya tidak berubah gitu. Cita rasa asli ya dari asli desa Kapau di Kabupaten tidak Agam itu. berubah. Iya. Nah kalau ini makanannya ini bukanya dari jam berapa? Jadi kalau hari-hari biasa jam 9 sampai jam 5. Kalau lagi puasa gini? Biasa dari jam 12 sampai jam 9 malam. Jam 12 sampai jam 9 malam. Waduh, saya jadi nggak sabar juga nih pengen berbuka di nasi kapau ini. Nanti Abraham juga kalau sudah selesai siaran bisa merapat ke Jalan Keramat Raya, kita bisa berbuka puasa bareng karena tutupnya sampai jam 9 malam ya Pak ya. Iya, itu nanti lauknya, nanti Abraham kehilangan lauk-lauk nggak tuh Pak kalau udah jam 9 malam ya? Ya biasanya udah banyak yang berkurang gitu karena udah laris manis ya Pak ya. Oke, besok saya akan ajak lagi pemirsa dimanapun berada untuk di Cahaya Ramadan karena kita akan kasih kejutan-kejutan lainnya. Kembali ke Abraham di studio. Abe, kalau kesini ingat-ingat jaga kolesterol dulu ya. Iya, terima kasih Mirva. Yang jelas nasi kapau itu salah satu menu favorit saya, cita rasa Nusantara yang senantiasa menggugah selera. Sabar, tahan dulu mirsa, buka puasa masih beberapa menit lagi, masih jauh lagi, tapi saya berdoa untuk semua rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa tetap dalam kondisi sehat dan fit selalu. Dan